penglihatan. Jadi saya ngelihat awalnya itu ada kayak kerumpunan banyak bambu, terus dari antara bambu itu keluar ada panda yang dewasa. Terus saya lihat pandanya itu menuju ke gunung, terus dia berdiri di atas tebing ngelihat lembah di bawahnya. Waktu di tebing dia posisi berdiri di atas dua kakinya. Lalu ya sosoknya besar, tinggi. Tapi tahu-tahu itu cuma jubah gitu. Jadi pas waktu itu langsung dibuka, terus di dalamnya ada manusia gitu. Jadi ya tadi penglihatan tentang bambu yang saya tahu, Cina itu disebut negara tirai bambu ya. Terus ya panda juga ya identik dari Cina gitu. Jadi kalau melihat dari situasi saat ini, kita lihat kalau Cina nggak mau ikut campur dalam peperangan ya. Tapi nggak tahu, mungkin akan ada satu saat di mana dia bakal tampil gitu ya. Ada sosok kuat dari Cina yang bakal tampil. Itu sih yang saya dapat. Udah itu aja. Tuhan berkati. Silakan kalau masih ada ya, atau yang mau bersaksi, silakan disampaikan. Iya, tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Waktu kita pertama kali nyanyi selama ku hidup, yang gitu ya. Terus Tuhan menyediakan kita kue tar gitu kayak ulang tahun. Apa Kairos ulang tahun ya hari ini? Saya juga nggak tahu. Apa hari ini hari ulang tahun Kairos, nggak tahu ya. Tapi Tuhan menyediakan kita hidangan kue tar seperti itu. Terus di tengahnya itu ada arsitek itu ya, gambar bunga-bunga begitu. Itu yang Tuhan kasih tahu pertama. Nah, kemudian yang kedua kita kan nyanyi yang kedua apa sih? Nah, yang kedua itu Tuhan bilang begini, jangan takut, aku ada. Nah, itu kata Tuhan. Jangan takut, aku ada. Itu lagu yang kedua itu ya. Kemudian setelah itu kita kan menyembah. Nah, ketika kita menyembah, Tuhan memperlihatkan si itu Kak Eva ya. Kak Eva ini dia itu kalau ada pertemuan Kairos datang sama Tuhan, hatinya itu bersuka cita. Jadi Tuhan menunjukkan hatinya itu, di dalam hatinya itu ada bunga gitu ya. Bunga itu indah sekali. Itu yang Tuhan percayakan untuk Kak Eva kan. Nah, terakhir sama kita semua waktu kita nyanyi tinggikan namamu yang itu ya, kata Tuhan begini. Semua jemaat Kairos, domba-domba Kairos, seharusnya kita itu antusias untuk masuk ke dalam ibadah ini. Karena kata Tuhan, ibadah ini hidup. Ibadah ini hidup. Hambaku itu kurapin. Seharusnya jemaat-jemaat yang ada di sini itu harus sudah kuat, antusias datang kepada Tuhan. Karena firman yang Tuhan berikan tuh, ya Tuhan itu yang berbicara melalui hambanya. Jadi jangan takut, tetap kuat, kata Tuhan, tetap kuat. Nah, terakhir buat Pak Gabe, apa yang Pak Gabe lepaskan tadi, itu pasti terjadi. Ya, apa yang Pak Gabe katakan, semua kesusahan, semua
Amin. yang terhilang atau apapun yang terakhir tadi ya. Nah, seperti bahasa rohnya itu yang terakhir itu ya. Itu kemarin waktu saya lagi hari Minggu ya kalau nggak salah. Saya tuh kan lagi nyuci terus saya nyanyi sakit sukacitanya saya nggak tahu, saya nyanyi dan jatuh nyanyi saya bermazmur. Setelah saya bermazmur itu saya berbahasa seperti yang diucapkan oleh hamba Tuhan. Saya berbahasa seperti, nah tadi waktu terakhir si Pak Gabe berbahasa itu lagi yang si barakata gitu ya, semacam itu ya. Saya susah untuk ngulanginya lagi. Nah itu waktu saya berbicara seperti itu tembok yang tadinya menutupi kita semua itu terbuka pelan. Nah ini waktu yang saya lihat hari Minggu ya, hari Minggu waktu saya lagi mau nyuci nih. Karena saya suka cita, saya bernyanyi, saya bermazmur, terus saya bahasa roh, kemudian nah itulah kata bahasa yang saya ucapkan, terus saya teringat, lah Tuhan itu kan bahasa yang sering hamba Tuhan ini ucapkan. Nah kemudian tadi diucapkan lagi sama Pak Gabe. Nah, ternyata yang Tuhan bilang, bahasa itu adalah bahasa untuk membuka tembok yang tertutup. Jadi ketika saya ucapkan itu tembok itu terbuka pelan. Nah, ketika saya lihat terbuka, itu kan ada matahari ya. Kalau kita misalnya buka jendela, itu kan ada matahari, sinarnya. Kemudian sinarnya itu terus kan memancar ke bumi. Nah, itu sinarnya itu saya lihat. Ketika itu terbuka, saya bilang begini, tembok-tembok dari timur, barat, utara, selatan, barat laut, timur laut, tenggara. Aku perintahkan terbuka dalam nama Yesus, ya. Itu bahasa itu terus mengalir. Jadi tembok-tembok terbuka semua, terbuka. Jadi sinar itu terus memancar ke bumi ini, ya. Setelah saya lihat ke dalam, ada apa? Ternyata saya lihat adik saya Joni di dalam sedang menyembah. Nah, kemudian dia menyembah begini. Dia lihat nih sinar ini gitu ya, dilihat sinar ini dari mana gitu kan. Tapi Tuhan bilang begini, demikianlah hendaknya hatimu terus terpaut kepadaku. Nah, tapi poin yang saya ambil di sini adalah bahasa roh yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi dengan disampaikan oleh siapa namanya? Si Pak Gabe, dan yang saya ucapkan hari Minggu itu sama bahasanya. Makanya di situ saya tangkap ternyata itu adalah bahasa untuk membuka tembok-tembok itu, membuka tembok-tembok penghalang, memecah tembok-tembok penghalang. Jadi bahasanya itu artinya kata Tuhan itulah. Baru saya ngerti, baru saya tanya, oh iya Tuhan, terima kasih saya bilang gitu ya. Nah itu saja Tuhan percayakan, Tuhan Yesus berkati. Dahsyat. Sebentar ya Pak Risto, saya coba untuk menambahkan sedikit. Saya diberkati dengan pujian penyembahan tadi, lagu-lagu tadi itu lagu-lagu yang dimana kata-kata Tuhan itu terngiang di telinga di hati saya. Yang pertama, Yesus hidup, maka ada hari esok. Tuhan bilang kepada kita buat Kairos, hari esok itu lebih baik dari hari. Jangan takut menghadapi hari esok. Ada amin. Ya Bu Vita ya, jangan takut menghadapi hari esok. Hari esok pasti ada harapan. Terus kata dia jama, ini lagu yang sangat bersejarah buat saya. Karena lagu ini begitu membekas. Kalau saya nyanyikan, selalu pasti sama mama saya. Dan spiritnya terasa sekali. Kalau saya nyanyi itu, di memori saya itu, saya bergandengan tangan, dia pegang kepala saya. Makanya ketika lagu itu muncul, kalau ada orang yang tahu dan mereka bernyanyi, buat saya, aduh Tuhan gue, gitu. Mau nggak mau, memori itu teringat. Nah,
Waktu muncul bukan memori kesedihan yang saya munculkan. Tetapi saya melihat bagaimana Kairos ini akan melompat, berjingkrak, bersuka cita. Karena Tuhan, bahasa Tuhan itu Tuhan jamah. Waktu dia nyanyi, kita tadi nyanyi dia jamah, saya melihat semua kita yang hadir di Kairos ini. Seperti Tuhan menjamah. Bapak Ibu bisa bayangkan pendaran 12 tahun yang menjamah jumbai Yesus aja sembuh, apalagi Yesus yang menjamah. Mungkin hari ini kau mengalami kelelahan, keletihan, karena bertubi-tubi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi jamahan Tuhan yang kita rasakan hari ini akan memberikan kita kekuatan ekstra untuk melihat hari esok lebih baik dari hari ini. Haleluya. Nah, yang ketiga, ketika Pak Gabe nyanyikan lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, ya. Saya melihat bahwa tinggikan dirimu, itu kan lagunya. Saya mendapati bahwa teman-teman Kairos ini Tuhan bilang, nah ayo punya hati lebih lagi, hati yang haus dan lapar. Bukan haus lapar untuk supaya menikmati berkatnya saja, supaya memiliki hati yang haus dan lapar untuk menggenapi tujuannya. Untuk bagaimana melakukan kehendaknya. Nah, dan itu yang Tuhan sampaikan kepada saya hari ini. Jadi, Kairos, percayalah hari esok lebih baik. Jangan takut untuk menghadapi hari esok, sekalipun hari ini ya kayak Eva ya, mungkin di kantor, dimanapun, ya, tapi hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Nah, tadi Pak Risto bilang tentang China. Kita berdoa buat bangsa-bangsa supaya perjanjian perdamaian antara Ukraina dan Rusia itu bisa berlangsung, karena bangsa-bangsa mulai memberikan suaranya supaya Rusia dan Ukraina berdamai. Saya membaca dalam Kejadian 10 ayat kedua, ternyata Ukraina dan Rusia itu keturunan Yafet. Ya, nanti saya share ke grup aja. Bagaimana sharing kita juga tadi pagi sama hamba Tuhan berdoa buat Ukraina dan Rusia. Dan kita berdoa, nanti ujungnya Rusia akan mengalahkan Ukraina. Nah, bagaimana peran Israel melihat Ukraina dan Rusia? Rusia pun akan melawan Israel. Jadi memang akan terjadi konflik, perang bangsa-bangsa, dan itu sudah digenapi. Buat kita orang percaya, nggak usah pusing. Itu Tuhan sudah bilang. Tapi di satu sisi, Tuhan bilang kepada orang percaya, Yeremia 1:10, kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberikan kuasa supaya pintu-pintu konflik itu ditutup, dibatalkan dalam nama Yesus. Sebabnya bagian kita sebagai orang percaya mulai terus membenahi diri, apalagi China abstain, tidak ada suaranya, dan kita berdoa supaya beberapa hari ke depan ada keputusan yang benar-benar ya memuaskan lah, menyenangkan, supaya Ukraina tidak terjadi banyak korban. Terus tadi yang kedua, jangan takut, aku ada. Ini sama dengan yang tadi saya bilang, Tuhan hidup, ada hari esok. Jangan takut, aku ada. Artinya diteguhkan buat kita bahwa apapun yang kita alami, bahwa Tuhan Yesus ada menyertai kita. Nah, buat Kak Eva, saya pernah mungkin bisa sharing sama Kak Eva. Beliau, Kak Eva ini begitu antusias sama dengan kita, bahkan di tengah-tengah pekerjaan dia bisa mengikuti ibadah Kairos, padahal banyak ibadah-ibadah ya kan Kak, tapi tidak tahu betapa dia jatuh cinta buat Kairos. Saya percaya Tuhanlah yang membuat dia jatuh cinta kepada kita, ya, karena beliau super sibuk. Saya kadang-kadang bilang sama istri, Kak Eva, aneh ya, dia bilang, dia komit loh, kalau dia nggak hadir berarti benar-benar dia di hadapan bosnya. Kalau dia nggak di hadapan bosnya, mungkin dia bisa ikut. Nah, saya melihat hari ini kakak diteguhkan sama Kak Marta, engkau Tuhan lihat bersuka cita. Hari Rabu jam 7 malam itu memang kau nantikan. Lalu dia lihat di hati kakak itu ada bunga.
Bicara bunga, itu bicara tentang karunia. Bicara bunga, itu bicara tentang pemeliharaan. Seperti bunga bakung di taman, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Artinya ada dua hal yang Tuhan bilang sama kakak. Yang pertama, ada karunia. Orang itu akan melihat sesuatu yang lebih yang Tuhan taruh buat Kak Eva. Kalau bahasa enaknya itu, kalau nggak ada madu di bunga tahun itu nggak ada. Artinya selalu harum, selalu manis. Karena kalau bunga ada madunya nggak mungkin ada lalat. Lalat itu bicara bangkai. Tapi kalau bicara bunga ada madunya itu bicara tentang kemanisan. Artinya bersiaplah kakak, kemanisan yang ada dalam diri kakak, karunia yang ada dalam diri kakak akan dilihat oleh petinggi-petinggi bangsa ini. Dan yang kedua ada pemeliharaan. Kalaupun Tuhan angkat kakak, Tuhan tinggikan kakak, artinya jangan takut, dia ada dan dia pelihara kakak. Dan dia akan berikan kakak tim-tim yang solid. Terus Kairos harus antusias. Pak Gabe ketika melepaskan sesuatu iman pasti terjadi. Nah ini menarik Pak Gib, tolong digarisbawahi Pak Gib. Kak Marta itu nggak tahu, dia cuma sekali Natal Kairos, kedua kita dunia maya. Bahasa dia ini yang saya tahu karena saya cukup banyak mengenal Pak Gib dan saya pendetanya. Apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Wih, keren kali. Keren Pak Gib. Catat aja Pak Gib, mulai malam ini apa yang hilang. Tuhan kembalikan katanya. Banyak. Ini Tuhan yang ngomong Pak Gib. Catat aja sama Ibu. Iya, Ya. Nah, catat bilang Tuhan ini loh yang hilang Tuhan. Tuhan tanggung jawab loh, Tuhan kembalikan. Nah, gitu. Jadi karena kayak Kak Marta kan nggak tahu keadaan Pak Gib, Ibu ya. Tapi kita dihiburkan malam hari ini. Terus tembok-tembok yang menghalangi dihancurkan dan Tuhan menerobos kita Kairos. Baru dia bilang terakhir, terang Tuhan ada pada Kairos. Tembok-tembok atau saya catat di sini Mazmur itu pintu-pintu yang berabad-abad, Mazmur 127, pintu-pintu yang berabad-abad hari ini sudah dihancurkan, terbuka. Jadi tanggal 2 bulan 3, saya yakin percaya saya pernah bernubuat di bulan 3, banyak hal yang Tuhan buat yang ajaib. Kita memasuki musim di mana penggenapan demi penggenapan Tuhan digenapi. Dan kita juga berdoa terakhir buat anaknya Bu Christine, supaya maut dihancurkan, maut ditelan dalam kemenangan. Tadi saya di WA, anak-anak Bu Christine muntah-muntah. Jadi kita berdoa malam ini sepanjang kita beribadah, berkhotbah, biarlah lawatan Tuhan terjadi buat anak Bu Christine. Bu Christine tak semangat ya Bu ya. Tuhan ada. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Silakan Pak Risto, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami satu kesempatan di mana kami bisa berkumpul dan kami berdoa ya Tuhan agar Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat supaya setiap dari kami ya Tuhan yang mendengar firman-Mu bisa menjadi tetap kuat, damai sejahtera-Mu ya Tuhan menguasai kami dan kami selalu berjalan di dalam kuat kuasa dan urapan dari Roh-Mu. Kami berdoa ya Tuhan agar kami bisa menjadi besar untuk semakin membesarkan ya Tuhan nama-Mu, semakin membesarkan kerajaan-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan agar Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Shalom saudara-saudara. Saya mau mengawali apa yang saya sharingkan ini dengan mengutip kembali apa yang Pak Obi pesankan di awal tahun 2022. Ada 7 hal yang Pak Obi katakan bahwa kita akan, yang pertama, berjalan bersama Tuhan, yang kedua, berjalan di bawah langit terbuka, yang ketiga, hidup
mau ditanam di bait Tuhan. Yang keempat, menjadi pemimpin. Yang kelima, Tuhan menjadi penerang abadi. Dan hari-hari perkabungan berakhir. Yang keenam, agendanya hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang ketujuh, hidup dalam arahan Tuhan. Jadi, dari semua yang 7 ini, mungkin ada tambahan satu lagi yang Pak Ubi pernah pesankan ke Kairos bahwa kita akan melompat ya, melompat melewati berbagai masalah gitu ya. Dan semua pesan-pesan ini adalah pesan-pesan yang positif ya. Di awal tahun kita mendapatkan pesan-pesan yang menguatkan, yang membuat kita menjadi tetap melangkah dengan satu kekuatan baru dari Tuhan, bahwa segala sesuatunya Tuhan akan pelihara di dalam kehidupan kita gitu ya. Ini adalah pesan dari gembala kita di awal tahun. Tapi yang saya dapat di awal tahun itu pesannya beda banget ya. Jadi saya masih ingat pas waktu itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Jadi awal hari pertama di tahun 2022. Yang saya pas waktu itu dapat, saya bangun jam 4 pagi waktu itu. Waktu itu saya malah dapatnya pesan dari Tuhan itu pesan perang. Jadi waktu saya dapat ini, ya saya nggak langsung bagikan ya ke Kairos. Saya tahan sih. Karena ya pesannya kalau dari gembala itu semuanya baik-baik, positif-positif gitu ya. Jadi saya untuk menyampaikan apa yang saya lihat itu jadi nggak kepengen menyampaikan gitu. Karena saya ngeliat, waduh, hari pertama tahun 2022 saya malah dapat penglihatan ada pesawat-pesawat jet berwarna hitam yang terus saya lihat di bagian bawahnya itu kebuka terus menjatuhkan bom, meledakkan satu wilayah. Saya nggak tahu itu daerah mana, pokoknya diledakkan gitu ya. Yang saya lihat itu gitu. Dan saya menutup mulut saya karena ya saya pikir ini apa ya, penglihatannya kok seperti ini. Tahun baru seharusnya ada pesan positif ya, pesan membangun, tapi ini pesannya seperti ini gitu. Jadi saya menutup mulut saya dan saya baru bukakan penglihatan saya itu di awal Februari ke Kairos di Zoom ibadah Zoom Kairos gitu ya. Dan waktu itu memang sudah ada kabar-kabar tentang Rusia mau menyerang ya. Nah, tapi setelah itu pun saya jadi ragu dengan penglihatan saya. Karena kalau saya baca-baca di berita, saya baca bahkan orang Ukraina aja bilang, nggak bakal perang kok, nggak bakal diserang gitu. Jadi saya ngelihat berita-berita seperti itu jadi ragu lagi gitu. Apa iya gitu bakal ada perang gitu kan. Terus tapi terakhir-terakhir ini saya jadi mikir, ya masa sih Tuhan kasih penglihatan, cuman penglihatan tentang gosip, tentang kabar-kabar perang doang gitu. Masa kayak seperti itu, masa Tuhan kasih tahu ke saya gitu. Maksudnya untuk apa Tuhan ngasih tahu cuman gosip-gosip perang doang gitu kan. Jadi saya pikir ya pada akhirnya juga ternyata terbukti gitu. Ada perang beneran. Dan itu terjadi tanggal 24 Februari kan. Jadi serangan itu tanggal 24 Februari, jadi hari Kamis. Setelah kita ibadah Kairos, besoknya ada tanggal 24, Kamisnya itu ada penyerangan ya ke Ukraina gitu. Dan ya ini perangnya ini kalau kita lihat kan antar dua negara, antar Rusia dengan Ukraina, tapi sebetulnya bisa menyebar ke negara-negara yang lain gitu.
Makanya kalau seperti itu kan bisa ada perang dunia ketiga. Makanya kalau saat ini kan negara-negara lain nggak mau ikut campur karena kalau ikut campur bisa meluas kemana-mana gitu kan ya. Makanya ketika Ukraina minta tolong ke Amerika, Amerika cuma diem aja gitu kan. Dan bahkan Cina pun juga ya dia berusaha netral gitu kan. Yang sekutunya Rusia. Tapi kalau kita lihat sekarang kan Rusia kena sanksi ya, sanksi dia jadinya nggak bisa penerbangan pesawatnya nggak bisa melewati ke beberapa negara gitu ya. Terus juga sistem perbankannya juga diblokir sama bank-bank dunia gitu ya. Tapi ya hal ini malah bukannya buat Presiden Rusia itu melemah, tapi dia malah makin garang ya. Kita juga lihat kalau itu ada terakhir-terakhir Presiden Rusia malah buat satu peringatan keras kepada bangsa-bangsa di dunia yang mau mencoba menghentikan peperangan gitu ya. Kalau dia ya ada satu peringatan kalau dia akan buat konsekuensi yang besar yang nggak pernah dihadapi dalam sejarah umat manusia gitu. Ya kita tahu sendiri kalau Rusia itu punya senjata nuklir yang sangat besar gitu ya. Bahkan katanya bomnya itu 1.570 kali lebih besar daripada Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Jadi kalau saya lihat ini sebetulnya bukan hanya peperangan alamiah ya antar dua negara, tetapi di balik itu saya melihat juga ada satu peperangan rohani gitu antara antara kebaikan dengan kejahatan, antara di alam roh itu antara ya kuasa-kuasa kegelapan juga gitu. Jadi kalau yang belum pernah tahu tentang Ukraina itu sebetulnya negara Eropa yang paling banyak Kristennya. Jadi dia punya 43 juta penduduk, 78%-nya itu Kristen gitu ya. Itu paling besar di Eropa gitu. Dan kalau kita lihat tahun 91 itu orang Kristennya cuma 39% gitu. Dan pada saat ini bisa begitu pesat sampai 78%. Dan kalau tadi Pak Obi bilang tentang ada keturunan dari orang-orang Ukraina, ada keturunan dari bangsa Israel ya. Nah, kalau yang saya tahu memang 50, kalau dilacak lagi 50% dari penduduk Ukraina memang ada keturunan dari Yahudi itu. Dan di sana itu di Ukraina itu ada 200.000 orang Yahudi. Dan kalau saya ikutin pelayanannya Pastor Karen Zelfimin itu orang Ukraina, itu dia tinggal di Odessa, dan dia ada satu penginjilan ke kaum Yahudi ya. Jadi waktu itu dia bisa mengumpulkan orang-orang Yahudi, ada 1.000 orang Yahudi, dan yang kita tahu orang Yahudi kan nggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, tetapi di saat itu ada banyak orang Yahudi yang melalui pelayanan pastor ini yang terima Tuhan Yesus. Jadi di Ukraina itu negaranya dia terbuka dengan penginjilan, nggak menentang. Jadi di sana kekristenan berkembang pesat gitu ya. Dan kalau yang terakhir-terakhir itu saya kan pernah bicara tentang antikristus itu beberapa kali ya di Zoom ini. Dan ya dengan berbagai situasi yang ada di dunia ini, kita bisa lihat bahwa akan ada kedatangan antikristus dan juga
setelah itu ada Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua kalinya gitu ya. Dan saat ini saya mau bukakan, mau membacakan dari Matius 24. Matius yang ke-24, ayat dari 3. Matius 24 ayat yang ketiga, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi di Matius 24 ayat 6 kita sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa di akhir-akhir zaman akan ada kabar tentang deru perang, dan walaupun seperti itu keadaannya, Tuhan Yesus bilang supaya kita itu jangan gelisah gitu ya. Sebab semuanya harus terjadi. Tapi walaupun perang itu belum kesudahannya. Jadi kita lanjut lagi yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya itu ketika Injil kerajaan surga itu sudah mencapai ke seluruh dunia gitu ya. Kita lanjut lagi ke ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi bicara tentang antikristus ya. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jadi di sini ada satu perintah dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa ketika ada antikristus itu sudah menyatakan dirinya, maka orang-orang percaya itu harus melarikan diri gitu ya. Dan kalau saya ngelihat dari kejadian peperangan antara Rusia dengan Ukraina ini, saya sempat berpikir kalau misalkan saya di Ukraina, itu apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan membela, misalkan saya warga Ukraina ya, apakah saya akan tetap bertahan di Ukraina untuk membela negara saya dengan berperang, atau saya akan melarikan diri? Saya sempat berpikir, saya seharusnya harus membela negara saya gitu. Saya harus membela Ukraina, harus mau rela mati buat Ukraina untuk mempertahankan negara saya gitu ya. Saya berpikir seperti itu karena ya sudah seharusnya
sebagai warga negara seperti itu gitu. Tetapi saya setelah membaca ini jadi berpikir ulang. Sebetulnya Tuhan juga nggak menuntut sih, nggak menuntut kalau kita itu harus membela negara, kalau dalam perang nggak menuntut gitu. Tuhan malah memperbolehkan kita memberi perintah malah untuk melarikan diri ke pegunungan gitu ya. Dan hal ini saya mau kasih kesaksiannya dari pastor yang orang Ukraina tadi, yang Karen Selfie-Main itu. Jadi sebelum peperangan itu terjadi, dia dapat mimpi dari Tuhan. Jadi dia mimpi, dia kan tinggal di Odessa. Di Odessa, dia ngelihat dalam mimpinya, dia ngelihat ada tentara-tentara Rusia sudah ada di jalan-jalan di Odessa gitu. Dan waktu dia mimpi itu, dia tahu-tahu bangun dan dia merasakan kegelisahan yang gelisah sekali gitu ya. Dia ngerasa ini bukan hanya sekedar mimpi, ini adalah satu mimpi yang profetik gitu ya, yang ada satu pesan dari Tuhan gitu ya. Dan ketika itu dia dapat hikmat dari Tuhan untuk ngisi bensin mobilnya sampai penuh. Dan ternyata setelah ada penyerangan itu dari Rusia, orang-orang berusaha untuk keluar dari negara Ukraina kan. Waktu mau keluar, mereka itu kepengen keluar nggak bisa karena ada orang-orang yang mau isi bensin itu ngantrinya panjang sekali. Dan karena Pastor Karen ini udah dapat pesan dari Tuhan untuk ngisi bensinnya, jadi dia bisa cepat keluar gitu dari Ukraina. Cuman pas waktu dia mau keluar di perbatasan mau keluar itu macetnya luar biasa. Pas waktu dia mau keluar macet luar biasa, Tuhan juga berikan dia hikmat. Tuhan kasih tahu dia lewat jalur yang lain, jalur perbatasan yang lain, dan pada akhirnya dia bisa keluar gitu. Dan kita lihat di sini sesuai dengan firman Tuhan supaya ketika ada satu ada satu perang atau mungkin ada ini antikristus sudah mulai menunjukkan dirinya, itu Tuhan bahkan memberi perintah kita untuk keluar, untuk pergi gitu ya, bukan untuk bertahan. Dan di sini kita bisa mendengar dari kesaksian Pastor Karen, dia juga diberi perintah gitu oleh Tuhan untuk keluar dari Ukraina. Dan setelah 30 menit setelah dia bisa keluar dari Ukraina, dan akhirnya ada satu keadaan di mana di Ukraina itu dilakukan martial law. Jadi martial law itu ada pembatasan orang untuk bisa keluar dari perbatasan negara gitu. Jadi dibatasi keluar masuknya. Dan nggak cuma itu, warga negara Ukraina umur 18 tahun sampai 60 tahun itu nggak dibolehin keluar dari Ukraina karena mereka diwajibkan untuk masuk ke dalam militer untuk perang gitu ya. Dan kita lihat di sini kalau orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan itu bisa tepat gitu ya. Kalau misalkan Pastor Karen itu berlambat-lambat, dia nggak mau menuruti perintah Tuhan, 30 menit lebih lambat aja dia udah telat, nggak bisa keluar dari Ukraina. Dan dia harus membela Ukraina, dia harus perang karena diwajibkan oleh pemerintah gitu ya. Dan ya inilah penyertaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu hikmat kepada hamba-hambanya, sehingga kita memang harus peka dan dengar-dengaran untuk bisa mendengar suara Tuhan. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-19, Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang.
dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kita lanjut lagi ke ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai tunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita lanjut yang ayat ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, segala sesuatunya itu berjalan seperti normal-normal saja gitu ya. Ada yang masih makan minum, kawin mengawinkan gitu ya. Dan ini terjadi juga sih pada waktu peperangan Ukraina ini. Jadi Rusia menyerang Ukraina itu tanggal 24 Februari. Tanggal 23-nya, sehari sebelumnya, nggak ada yang nyangka warga di Ukraina bahwa mereka itu bakal kehilangan rumahnya, mereka akan kehilangan ya saudara-saudaranya, nggak ada yang nyangka gitu. Dalam sekejap, dalam satu hari bisa berubah total. Mereka harus meninggalkan negaranya, mengungsi ke negara lain gitu ya. Bahkan ada yang terperangkap di negaranya, mereka harus ikut wajib militer gitu, membela negaranya. Dan itu bisa berubah dengan secara total ya. Tetapi saya baru aja
baca di berita ya, walaupun dalam keadaan perang, gereja-gereja di Ukraina itu tetap mengadakan ibadah sih. Bahkan yang ajaibnya lagi, ada yang mau merit itu ya, mau merit, tapi karena perang mereka tetap memutuskan untuk tetap merit ya. Tetap waktu itu hari Minggu pas ibadah mereka sekalian merit juga gitu. Jadi ya apa ya? Ya di sana saya lihat ya banyak orang-orang Kristen yang tetap berkomitmen dalam iman mereka gitu ya. Kita lanjut lagi ayat yang ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ini bicara tentang rapture ya, pengangkatan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya akan akhiri di ayat yang ke-42. Jadi pesannya, kita harus berjaga-jaga karena kita sudah hidup di akhir zaman dan Tuhan Yesus akan segera datang, dan jangan selalu mencari perkara-perkara duniawi ya, disibukkan dengan hal-hal duniawi, tetapi kita juga harus memiliki satu kerinduan untuk kembali datang pada Tuhan dan memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga ketika ada masa sulit itu akan datang, kita sudah dapat peringatan gitu ya. Seperti Pastor Karen Selfie Main tadi ya, dia bisa dapat mimpi, dia dapat hikmat dari Tuhan untuk harus ngapain apa aja gitu ya, sehingga bisa keluar dari Ukraina gitu ya. Dan ada sesuatu yang unik yang saya dapatkan dari penglihatan saya ini ya. Jadi penglihatan saya itu kan saya dapatnya tanggal 1, bulan 1, tahunnya 22. Jadi Tuhan bicara kepada saya ini selalu tentang angka 2 dan 4 gitu ya. Jadi kalau waktu itu saya dapat penglihatan tanggal 1, bulan 1. Kalau 1 tambah 1 kan 2. Terus tahunnya 22. Jadi 24. Jadi itu ada angka 24-nya di situ ya. Terus tanggal mulai perangnya Ukraina itu tanggal 24 Februari tahun 22. Jadi tanggalnya 24, bulannya bulan 2, tahunnya 22. Jadi kalau tanggalnya kan tanggal 24, bulannya 2, terus tahunnya kalau dijumlah 4. Jadi 24. Jadi penglihatan saya itu ada 24, terus perang di Ukraina juga double 24. Terus saya dapatnya dari Tuhan juga 24, Matius 24 gitu. Jadi berulang terus, angka 24 ini berulang terus sampai terakhir ayatnya pun ayat 42, kebalikannya. Jadi 24 dapatnya sampai ayat 42 gitu. Ya itu yang saya dapatkan sih, dan pesannya ya Tuhan bilang supaya semuanya itu akan terjadi, supaya kita jangan gelisah, tapi ketika hal itu terjadi kita harus bersiap-siap ya untuk meninggalkan segala sesuatunya, jangan melihat ke belakang seperti istri Lot ya, sehingga malah tertinggal, tidak bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang berikutnya. Tetapi kita harus bisa melepaskan semua hal duniawi yang kita punya, ketika saat itu tiba kita bisa siap, dan seperti Pastor Karen tadi udah siap segala sesuatunya, dia sudah siap pakaiannya, bensin di mobil, semuanya udah siap gitu ya.
Jadi ketika waktunya tiba, udah langsung bisa pergi. Itu sih pesan yang saya dapat. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Risto yang sudah menjelaskan, menyampaikan hati Tuhan dengan begitu jelas dan sangat memberkati kita semua. Dan yang kebetulan ya Pak, semuanya memang ketepatan. Jangan-jangan Bapak lahir tanggal 24 bukan? Kalau ada yang Tanggal 1 Februari, Pak. Oh, Ada lewat ya? Februarinya ya. Oh, Tapi kalau ini pas angka 24 ini unik juga ya. Kita yang kemarin tahun lalu tanggal 12. 12 terus ya. Tapi ini yang tahun 24. ini saya dapatnya 24. Kelipatannya dari 12. Dan ini bicara penggenapan Pak. Iya. Penggenapan seluruh nubuatan. Kita berjalan saat ini sedang berjalan dalam sebuah penggenapan nubuatan. Baik itu yang baik maupun itu tentang akhir zaman. Ya. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri. Saya cuma hanya mau menambahkan satu hal. Bicara perang, sampar, kelaparan, semua sudah Tuhan bicara. Semua Tuhan sudah sampaikan. Tetapi saya diberkati dengan satu firman yang Bapak sampaikan tadi, dan ini yang coba menghidupkan saya malam ini. Aku berkata kepadamu dalam Matius pasal 24, tetap masih di Matius 24 Pak, kita belum berpindah. Ya, ayat yang ke-34 Pak, penambahan Pak, 24, 34. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, saya mendapatin di 35, langit bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Lalu dia kasih satu perumpamaan tentang sebagaimana halnya, ayat 37. Nah, sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saya menarik, ini menarik sekali untuk kita bahas. Tadi Pak Risto saya setuju dengan firman Tuhan, ketika semua itu terjadi, jangan gelisah hatimu. Apa yang sedang terjadi, baik ini virus, baik ini perang, baik itu masa kelaparan, gempa bumi, aniaya, dan lain sebagainya, itu sudah dinubuatkan. Dan itu pasti terjadi. Tetapi sebagai peran kita orang percaya, gereja Tuhan yang saat ini ada di akhir zaman, tugas kita adalah mengikuti arahan Tuhan. Seperti hamba Tuhan yang di Ukraina, mengikuti arahan Tuhan. Nah ini penting, arahan Tuhan. Tadi Pak Risto sudah menyampaikan di awal ada 8. Yang Tuhan sampaikan di awal. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Dikasih satu penghiburan, berjalan di bawah langit terbuka, hujan awal dan hujan akhir, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Ya, saya tadi cari-cari catatan saya lupa saya catat di mana. Terus terakhir lagi dia bilang ada arahan Tuhan, ya. Nah, tinggal 3 poin lagi Pak. Coba Pak ulangi Pak. Saya yang ngomong, saya pula yang itu Pak. Biar teman-teman tahu. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan. Pelan-pelan Kedua, Pak. Pelan-pelan Pak. oh iya. Saya juga lagi mengulangi nih. Berjalan bersama Tuhan. Ya. 2, berjalan di bawah langit terbuka. Berjalan di bawah langit terbuka. 3, hidup mau ditanam di bait Tuhan. Oke. 4, menjadi pemimpin. 5, Tuhan menjadi penerang abadi. Oke. Dan hari-hari perkabungan berakhir. Oke. 6,
agendanya hanya menyenangkan hati Tuhan. Oke. 7. Hidup dalam arahan Tuhan. Oke. Yang ke-8, melompati masa sulit ya. Iya. Ada lompatan. Ya, Nah, saya tadi pagi dapat perenungan tentang Kisah Rasul pasal 9. Saya sedikit menambahin ya. Bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul. Yang pertama, Rasul Paulus pasal 9, ayat yang pertama, Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh. Ya, membunuh umat Tuhan, pengikut Kristus. Tapi tiba-tiba Tuhan ubah menjadi hatinya berkobar-kobar, bukan membunuh, bukan mengancam, tapi justru memberitakan Injil. Di tengah jalan, waktu dia menuju Damsyik, ada terang Tuhan menyinari dia. Lalu yang kedua, ada suara yang terdengar di telinga Saulus dan orang-orang yang mengikutinya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di tempat yang berbeda, di Damsyik ada satu anak Tuhan, murid Tuhan, namanya Ananias. Roh yang sama, pribadi yang sama, memberitahukan kepada Ananias bahwa nanti ada orang yang bernama Saulus, matanya buta. Dia ada di satu rumah dan kau harus berdoa menumpangkan tangan dan dia penuh Roh Kudus. Bapak Ibu ingat ini, di satu sisi Tuhan berfirman kepada Saulus, di satu sisi Tuhan juga memberitakan isi hatinya untuk supaya apa? Ananias membuka jalan buat Rasul Paulus menjadi rasul yang hebat. Saya mau beritahukan kepada Kairos, di satu sisi Tuhan sudah berbicara tentang akhir zaman. Tuhan sudah menyampaikan apa yang akan terjadi di putaran terakhir. Di satu sisi yang berbeda, Tuhan memberikan arahannya untuk kita berjalan dalam satu penggenapan nubuatan, tujuannya. Saya lihat ini menarik. Yang pertama adalah Saulus, Tuhan bicara kepadanya. Di tempat yang lain, di Damsyik, Tuhan berbicara kepada Ananias. Saya mau tanya Pak Risto, Kak Eva, semua teman-teman. Kalau seandainya Tuhan bicara, hari ini Kak Eva di rumahmu akan datang Habib Rizik. Pasti kita kan juga mengalami hal yang sama seperti Ananias. Aku sudah mendengar dari orang-orang tentang orang ini. Dia mengekspresikan perasaannya. Saya mau beritahukan Kairos, ketika engkau mendengar arahan Tuhan, ekspresikan tetap perasaanmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengekspresikan hidup hati perasaanmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan engkau arahan selanjutnya. Haleluya. Buat saya Kairos jangan ada yang jahil. Semua harus antusias untuk menyembah dan meresponi setiap perkataan Tuhan. Ketika dia meresponin suara Tuhan, apa Alkitab catat dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Tuhan memberikan arahan bahwa Saulus akan kupersiapkan menjadi alat kebenaranku. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, mendorong kita. Nah, ada banyak orang mengalami perjumpaan Tuhan, mendengar suara Tuhan, tetapi dia matanya buta, matanya tertutup. Berapa banyak orang percaya, sudah dengar firman, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, tetapi matanya masih tertutup. Kita butuh arahan-arahan Tuhan, supaya mata kita melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Ada amin. Saya berdoa, saya bernubuat Kairos. Matamu akan melihat, mata rohanimu, mata batinmu, mata pikiranmu akan melihat secara detail, secara akurat apa yang Tuhan sampaikan dan katakan untuk engkau kerjakan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan bicara begini. Nah, perhatikan baik-baik. Di satu sisi Tuhan bicara kepada Saulus, di satu sisi yang berbeda, belum ada WA.
Belum ada sosial media. Oh, langsung nada. Tapi Tuhan bicara, nanti kau akan ketemu dengan orang ini, dan orang ini buta. Tompangkan tangan. Saya berdoa yang kedua dan bernubuat. Selain engkau adalah orang yang akurat, yang kedua, ketika engkau menompangkan tangan atau berdoa kepada banyak orang, ada kuasa Roh Kudus mengalir dalam dirimu. Sehingga mereka mengalami kehidupan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan kepada Ananias cuma satu. Tompangkan tanganmu, penuh Roh Kudus. Lalu dari situlah Ananias melihat perjalanan Rasul Paulus menjadi rasul yang hebat. Kenapa Tuhan nggak pakai Ananias menjadi rasul yang hebat? Saya berdoa malam hari ini yang ketiga, dengar ini Kairos. Engkau akan dipersiapkan menjadi orang-orang untuk supaya mereka melihat dan berjalan dalam panggilan dan rencana Tuhan. Engkau berada dalam sebuah posisi rohani yang istimewa. Itu sebabnya saya berdoa, saya mendorong Kairos. Ketika engkau menyembah, ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman, mintalah Roh Kudus membukakan mata hati, mata rohani, supaya engkau melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan. Saya berterima kasih Pak Aristo tadi mengupas di awal bagaimana dia begitu dalam Tuhan beritahukan tentang perang dunia. Ya, saya percaya di sini banyak melihat. Evelyn juga, jangan kau takut karena kau muda. Tapi inilah waktunya untuk kau belajar mendengar arahan Tuhan yang secara jelas. Evelyn ya, pakai mungkin di tengah-tengah keluargamu sedang membutuhkan arahan-arahan Tuhan. Percayalah, tanda orang yang masuk dalam penggenapan nubuatan, salah satunya adalah ada orang yang menyampaikan pesan kepadanya. Ingat bangsa Israel ketika mereka dalam kegalauan, di dalam keputusasaan, Tuhan munculkan Musa. Ketika bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Midian, Tuhan munculkan Gideon. Artinya begini, ketika engkau sedang dalam satu posisi yang sulit, sukar, kalau Tuhan munculkan ada orang yang mendengar suara Tuhan, dan itu dia sampaikan kepadamu, itu tanda bahwa engkau sedang masuk dalam sebuah musim penggenapan nubuatan. Tapi kalau engkau belum dapat firman Tuhan, belum ada orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepadamu, maka belajarlah untuk merendahkan hati lebih dalam. Dan hari ini Kairos, setiap minggu, kita bergantian menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya orang-orang yang bergantian menyampaikan isi hati Tuhan, pasti berdoa. Pasti meminta arahan Tuhan, petunjuk Tuhan. Saya berdoa, Kairos, hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan Yesus yang hebat. Kita ini hanya alat, anak hamba, ini budak. Biarlah apa yang Tuhan mau saja yang kita kerjakan. Kita berdoa supaya perdamaian terjadi. Perang dunia, kalaupun Tuhan izinkan terjadi, saya percaya ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, aku mau hancurkan Sodom dan Gomora. Gimana menurutmu? Nah, ini dia. Saya percaya saat Kairos malam ini 2 menit aja mengambil doa buat dunia, buat bangsa-bangsa. Karena kita mengalami posisi rohani yang istimewa. Masih ada sebuah keputusan dari sorga. Sudah, jangan hancurkan Ukraina. Adakan perdamaian. Cukuplah beberapa orang yang meninggal, dan itu menjadi evaluasi buat bangsa-bangsa. Ingat, perang akan terjadi, gempa bumi, bencana alam, penyakit sampar itu akan terjadi. Tapi Alkitab bilang, itu baru permulaan. Tapi kita sedang masuk dalam sebuah putaran terakhir. Pertanyaan saya sih singkat sih teman-teman, Bapak Ibu. Sudah berapa banyak kau beritakan Injil kepada orang? Kemarin saya melayani 2 Muslim. 1 ateis. Saya berdialog, saya berdiskusi, saya melayani mereka. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati
hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saya kemarin-kemarin melayani orang di Bandung, orang Muslim. Nggak tahu dia kenal dari mana, tiba-tiba dia tahu, Pak Obi awalnya berdoa buat sakit. Dia bilang kerasukan. Jadi Pak Obi bisa sepertinya melepaskan. Coba, saya seperti kayak orang yang bisa melepaskan orang dukun, tapi Pak Papa itu jalan Tuhan. Lalu saya pergi pas ada waktu saya pergi ke Bandung. Ketika saya pergi bersama dengan saudara, saya melihat ini bukan kerasukan. Tapi saya mau bilang begini, supaya keluarga ini melihat Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya hanya bisikan di telinganya. Tuhan Yesus mengasihi. Saya siram, selesai. Saya dudukkan dia, saya tanya sama dia. Apa yang kau alami? Seperti mau tercabut nyawa saya. Tapi saya cuma satu mendengar aja, Pak. Saya mendengar kata Bapak tadi, Tuhan Yesus mengasihi. Saudara dengar ini baik. Tuhan sedang memakai kita di akhir zaman ini untuk menjadi penuai akhir zaman. Gereja banyak yang sekarang sedang kebingungan, kewalahan. Sebentar tutup, sebentar buka. Saya pun pendeta pun bingung. Sebentar di jadwal, sebentar lagi dihapus jadwalnya. Jadi bingung saya, kadang-kadang di mana ini gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kegerakan yang datangnya dari Tuhan tidak pernah berhenti. Itu sebabnya bulan ini berlomba bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Ya, saya berterima kasih banyak Kairos bersaksi hari-hari ini. Tapi saya mendorong bila penuaian itu, kita adalah generasi yang menuai. Tuaian besar terjadi. Banyak orang sulit menerima mencari jawaban karena ketidakpastian dunia. Orang mau mencari damai. Orang mau mencari sukacita. Damai sukacita hanya didapat di dalam Kristus. Itu sebabnya. Jadilah pemberita-pemberita Injil memenangkan banyak jiwa-jiwa. Saya berterima kasih. Saya tidak melihat Pak Gabi beberapa bulan, tapi saya bisa melihat bagaimana cara menyembahnya. Menyembah yang haus dan lapar sama Tuhan. Saya berdoa Pak Geb, biarlah apa yang hilang Tuhan kembalikan. Saya berdoa Pak Geb, dimuliakan Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin ini yang saya bisa tambahkan. Sekali lagi, arahan Tuhan ketika kita dengar dari banyak orang, atau orang-orang terdekat kita, itu tanda bahwa Tuhan di pihak kita dan pemulihan semakin dekat terjadi. Dan hari ini saya berdoa, mata yang buta, mata yang sulit mengerti, melihat, hati yang sulit mengerti apa yang Tuhan katakan. Hari ini selubung itu tercabut dalam nama Yesus. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Pak Gib, bisa kita menyembah satu lagu Pak Gib? Saya suka lagu ini Pak Gib. Apa itu Pak? Bapak bisa menyanyi sendiri nanti yang saya berdoa. Boleh. Seperti Rusarin. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Saya suka kata-katanya. Kita mau jadikan pusat perhatian kita hanya kepada Yesus. Ayo Pak Gib. Siap. Sebentar.
Yes, Lord. Katakan di sebulan seperti rusa sungai jiwaku rindu hatiku rindu dari awal kita katakan pujian sungai jiwaku
Kau segalanya, kau segalanya, dengan imanku, kau segalanya. Amin Tuhan, terima kasih. Bagiku, kau segalanya Tuhan, kau segalanya. Yes, Lord. Kau segalanya. Yes, Lord. Segala segalanya di dalam hidupku. Dan Kaulah segala dalam kerajaan benar itu bagian yang selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bisa sama-sama di rumah masing-masing, refnya saja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, amin, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan berkata buat kita Kairos, apa yang kau dengar dari Tuhan melalui hamba-Nya malam ini, biarlah engkau jangan gelisah hatimu,
tetapi tetaplah engkau berdoa dan berjaga-jaga, karena semuanya itu pasti terjadi, tetapi janjiku dan arahanku kepadamu, tetaplah engkau berjalan di dalam arahan-arahan Roh Kudus. Dengar, lakukan apa yang menjadi kehendak dan arahan Tuhan. Enoch berkata, bumi, langit akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Tetapi hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu firman. Itu sebabnya pentingnya malam hari ini menjadi satu evaluasi peringatan di dalam dirimu. Apakah perkataan Tuhan tetap tinggal dalam dirimu? Atau perkataan-perkataan yang melemahkan? Atau perkataan-perkataan yang mengintimidasi? Pastikan di hidupmu, Kairos, hanya perkataan Tuhan saja yang tinggal. Hanya perkataan Tuhan saja yang bermanifestasi di dalam dirimu. Hari ini Tuhan membuka mata rohanimu. Engkau akan melihat dengan jelas Tuhan mau bekerja seperti apa dalam hidupmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Kau bukan lagi menjadi orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan memakai engkau dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan akan bicara melalui mimpi, pembacaan firman, pewahyuan yang semakin tajam, penglihatan-penglihatan. Dan itu Tuhan akan singkapkan dan bukakan di Kairos. Di Kairos ini, engkau hanya melatih dan melatih apa yang Tuhan taruh dalam dirimu. Karena sesungguhnya mimbarmu adalah di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan engkau. Aku melihat setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu. Itu tidak akan menghancurkan rencana Tuhan dalam dirimu. Jangan berhenti dengan arahan Tuhan. Tetap ikutin arahan Tuhan. Sekalipun kelelahan, keletihan, kegelisahan, kegundahan itu melingkupi hatimu. Tapi tetaplah dengar arahan Tuhan. Paksa dirimu, biar engkau mengakhiri pertandingan. Biarlah engkau terus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Kairos. Tuhan memberkati, memegang engkau dengan tangan kanannya. Hari esok Tuhan katakan lebih baik, lebih indah, lebih manis dari hari ini. Tuhan menciptakan nasib mujur, keberuntungan di dalam dirimu. Bersiaplah, Tuhan memberkati engkau. Tuhan, terima kasih buat pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan dari awal sampai kami mengakhiri firman Tuhan sharing malam ini. Berkati Pak Aristo, keluarganya, ketiga anaknya, usahanya, semakin Tuhan tajamkan. Tuhan, kadang bahasa-bahasa hamba-Mu sulit untuk dimengerti. Tetapi biarlah kiranya kami teman-temannya menangkap setiap pewahyuan, mempelajari setiap kata-kata yang Dia lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, pakai suami istri dan ketiga anaknya. Pekerjaannya, muliakan nama-Mu atas mereka. Berkati Pak Gabe, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada yang mendapat pernyataan Tuhan sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat. Ada lagi yang terpercayakan? Pak, sebenarnya sih bukan sekarang, ini sebulan yang lalu. Tapi tadi saya tiba-tiba jadi berniat mengatakannya gara-gara Pak Aristo bilang tentang bambu tadi Cina ya, sama mimpi. Saya jadi sebulan yang lalu mimpi, tapi ini saya abaikan karena sekali lagi saya nggak tahu artinya. Jadi saya mimpi ada dua kelompok tentara. Pertama mereka berjalan beriringan. Kelompok yang pertama, kelompok kedua berjalan kayak baris berbaris gitu, druk, tek, 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 tek gitu. Mereka pertama beriringan, lalu tiba-tiba kelompok yang pertama ini yang berjalan di depan tiba-tiba berbalik, lalu menyerang yang di belakang ini gitu. Yang di belakang ini berhamburan lari-lari, lalu yang kelompok pertama ini mengejar mereka. Dan tiba-tiba saya dikasih lihat satu orang
tentara yang menyerang ini, dan orang ini putih, tegap gitu ya, kurus tapi tegap, dan matanya kecil kayak orang Cina persis. Itu aja sih, cuman itu mimpinya bener-bener kayak real gitu, kayak nonton film gitu, dan itu sampai hari ini saya ingat. Itu aja sih. Iya, makasih Kak Lince. Nanti dipertajam lagi apakah memang perang di mana, negara apa, supaya kita semakin tahu berdoanya seperti apa, dan kalau perang dunia pasti terjadi. Tapi bangsa mana? Apakah China bersatu, berkoalisi dengan Rusia untuk berperang melawan Eropa? Nah, kita kan nggak tahu. Tapi kita berdoa supaya damai, sejahtera yang melampaui segala tetap tinggal atas bangsa-bangsa. Saya percaya di Ukraina ada pendoa-pendoa, di Rusia ada pendoa-pendoa, di Amerika ada pendoa-pendoa, pasti ada orang benar. Dan itu Tuhan perhitungkan. Makasih Kak Lince, nanti kita pertajam lagi ya. Tapi tadi kecil, emang Presiden China kecil? Enggak kayaknya. Nanti Pak Jokowi aja. Orangnya kurus gitu, tapi bukan kurus yang loyo gitu, kayak orang kayak tegap gitu, tegap. Tapi orangnya putih, matanya sipit gitu. Saya nggak tahu sih orang mana. Saya cari-cari di internet ya, orang Ukraina nggak kayak gitu. Orang Rusia juga nggak kayak gitu. Ya Pak Jokowi tegap loh Pak. Pak Jokowi tegap. Iya, kurus-kurus kayak gitu, cuma putih. Ya. Beliau kan Presiden G20. Kita berdoa supaya suaranya didengar oleh bangsa-bangsa. Ya, dia salah satu pemimpin juga yang berpengaruh di bangsa-bangsa. Kita berdoa supaya pembisik-pembisiknya anak-anak Tuhan, karena setahu saya pembisik-pembisiknya pelihat-pelihat nabi-nabi, orang-orang Kristen juga orang-orang yang berdoa supaya membisikkan kepada beliau bahwa seperti ini yang Tuhan mau. Kita berdoa supaya ini momentum Indonesia tampil di G20 supaya keputusan kebijakan yang mereka ambil adalah untuk kedamaian seluruh dunia. Tuhan memberkati ya. Baik, ada lagi kah? Bu Christine anaknya masih muntah-muntah? Iya Pak, Anaknya masih muntah-muntah kah? udah stop sih. Cuman masih mual, belum mau makan. Ya. Baik, nanti kita Ibu doakan tumpang tangan supaya Roh Kudus mengalir dalam dirinya ya. Iya, makasih Pak. Sehat, sembuh dalam nama Yesus ya. Oke, ada lagi? Mana nih? Kak Marta. Flynn? Oh, Sevrin. Udah dibukanya mikrofonnya. Iya. Sebenarnya yang tadi dibicarakan juga Pak Disto, Pak Obi, yang tentang perang. Aku nggak tahu belakangan hari ini entah kenapa lagi ya aku ngikutin aja gitu, maksudnya perkembangan perang Ukraina sama Rusia gitu. Yang entah kenapa yang aku sampai papa nanya, "Kenapa kamu tiba-tiba tertarik sama politik gitu?" Nggak tahu kenapa gitu. Karena aku lagi ngelihat aja gitu, terus aku lagi kepikiran gitu ngelihat perkembangan setiap hari, terus kayak waduh, aku bilang sama mama sama papa, ini aku lagi wonder ya. Jadi kemarin tuh benar-benar aku lagi berpikir kayak ini kenapa sih orang Rusia gitu, aku kan nggak tahu background, aku nggak tahu history gitu, terus kenapa sih kayak ini jangan-jangan aku dalam hati aku ini jangan-jangan presidennya kesetanan kali ya, aku sampai berpikir seperti itu. Dan itu yang membuat aku trigger untuk aku ngebaca lagi, aku jadi penasaran gitu, aku mencari gitu. Dan iya tadi yang Pak Obi kirim juga itu yang kemarin aku ketemuin sampai tidur jam 3 pagi. Iya, jadi kayak aku sempat kayak oh ternyata ya ini emang harus terjadi gitu. Dan aku yang sampai aku juga cari-cari apa ya, bukan penginjilan tapi dia lebih kayak kayak orang ngajarin apa kemarin aku bilang Teologi. Oh teologi ya Teologi. itu. Jadi kayak penasaran gitu, ternyata ya emang bener, ternyata dari yang ya kurang lebih sih bener yang Pak Obi bilang gitu. Aku ketemunya ternyata yang
dari Yeskiel 38, makanya tadi aku kaget loh, ini kok dibahas gitu di Kairos ya. Soalnya bener-bener kemarin banget aku baca gitu. Jadi ya orang-orang yang berdasarkan strategi lokasi ya orang Persia itu, orang-orang Iran itu nanti yang akan melawan orang Israel gitu, bangsa Israel gitu. Dan Rusia ini ternyata salah satu peloncoknya gitu, ternyata pemulai apa pencetus peperangan ini, karena ternyata dia kepalanya. Kalau berdasarkan firman Tuhan yang dari Yeskiel 38 kan tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Mesek dan Tubal itu ternyata posisi si Rusia itu, dan banyak orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang melihat seperti itu gitu. Terus aku kayak dan dia ternyata yang mulai, terus plus orang-orang yang lainnya kayak misalnya yang di ayat kelima orang Persia, Ethiopia, Put. Nah, jadi kemarin aku sempat nyari kan orang Persia itu berarti orang Iran, Put itu orang Libya gitu. Karena sampai sekarang ternyata orang Libya itu masih disebut Putitis gitu namanya, orang-orang Putitis gitu. Terus aku kemarin penasaran, aku lihat lagi baca lagi kan, maksudnya dari video itu ternyata dari si hamba Tuhan ini bilang Rusia itu satu kali dia sempat, pokoknya aku lupa nama si pastornya siapa, dia sempat di khotbah di Rusia gitu. Terus dia punya kayak dikasih satu waktu kosong, dia disuruh pokoknya dikasih apa sih waktu kosong itu untuk ke museum gitu. Masuk ke museum itu ternyata di luarnya ada yang namanya mereka tuh proud banget kalau mereka itu orang yang, tunggu aku lupa itu di bagian apanya. Tapi itu yang emang ada gitu di Alkitab gitu. Tunggu, aku lupa. Ntar kalau aku udah ingat aku tulis aja deh, soalnya itu salah satu kunci banget yang kayak ternyata Syuda ya apa Sheba ya lupa, aku lupa, pokoknya ntar aku cek dulu. Terus kayak itu tuh salah satu loh si pastornya ngelihat ini kan di museum gitu, kayak loh ini jadi mereka tuh bangga, mereka tuh anak cucunya orang Rusia ini, anak cucunya dari yang zaman-zaman dulu lah gitu, nama keturunan yang ada di Alkitab gitu. Jadi kayak ternyata mereka tuh orang ini. Jadi makanya semua orang percaya bahwa enggak semua orang, maksudnya hamba Tuhan tuh percaya bahwa yang Mesek dan Tubal itu adalah orang Rusia, dan dia nanti akan turun ke bawah. Berarti kan ini Rusia, aku jadi belajar juga geografi. Rusia turun ke Ukraina akan dilewatin, dan plus negara-negara yang lain gitu yang banyak an-an-annya itu. Nah, itu akan nyerang Israel, dan dari bawah pun juga ada Arab, ada Saudi Arabia, terus juga ada yang Put ya daerah Put itu ada dua kalau nggak salah, yang Libya sama Iran, Turki juga ada gitu. Jadi kayak wah pokoknya diserang banget deh, kasihan banget deh orang Israel itu, bener-bener kecil sedikit itu. Jadi kayak banyak berdoa. Terus tadi aku bilang sama mama tadi sore pas lagi nyetir, aku bilang kayak, mah ngelihat kayak aku ngebaca Alkitab terus ngelihat ya ada terjadi perang, terus aku lagi mikir bener dapat juga ayat yang tadi si Pak Aristo buka itu, kayak gue banyak tadi ngomong aku sama ini udah ada yang aku udah memberitakan Injil belum ya? Pada siapa aja ya aku memberitakan Injil ya? Jadi kayak mau berjaga-jaga, ternyata aku kayak kurang berjaga-jaga gitu. Jadi ya itu sih bener-bener hari ini firmannya sama gitu. Ya, pertanyaan yang sama juga sama seperti Papi, tumben bicara politik. Aku juga bingung.
Itu Roh Kudus yang bawa kamu ke sana supaya kamu berdoa buat bangsa-bangsa. Amin. Ya, kamu semakin menyadari bahwa Tuhan kasih hati. Karena nggak semua orang muda Tuhan kasih hati berdoa buat bangsa-bangsa. Ya kan? Pasti seorang anak muda bicaranya hanya mimpi, keinginan. Tapi kamu mau pas kasih waktu sampai jam 3 pagi belajar tentang kitab suci. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Orang Cina. Dan kita berdoa supaya Kairos semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Sekali Oh, lagi. iya, terus Pak. aku juga nggak tahu sih, tapi aku ngelihat dari Alkitab, aku kayak diingatkan kalau ngomongin soal orang Cina juga, Tadi kamu bilang, well, aku nggak tahu ya tadi, tadi kamu bilang yang tentang tembok Cina itu dibikin untuk iya, tembok Cina itu jadi kemarin aku kan sambil mencari gitu, terus aku lagi mikir kayak tembok Cina ini dulu historinya adalah dia dibikin untuk Melindungi. melindungi orang Cina ini dari serangan orang Rusia sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu, kalau berdasarkan peta zaman dulu Alkitab, maksudnya di Alkitab tuh mungkin orang-orang tengah nih, orang-orang daerah Israel itu nggak tahu tentang itu yang satu itu yang aku bilang orang ya jadi Oke. orang Rusia dulu dipanggilnya apalah itu tuh nggak tahu itu di mana gitu. Terus orang Cina tuh kalau dulu orang Cina zaman Yang dulu orang Cina tuh tahu orang yang nama orang Rusia yang lama itu di mana karena mereka tuh perang gitu. Jadi makanya mereka bikin tembok Cina gitu. Nah tapi jadi sebenarnya udah pasti banget lah itu Rusia itu adalah orang yang itu orang apa tadi Mesek dan Tubal itu. Nah tapi aku nggak tahu ternyata nih kayaknya di sini juga Togarma tuh bisa jadi orang Asia kecil. Aku nggak tahu apakah itu China ataukah itu yang bagian di bawahnya Rusia tapi bukan nggak nyampe yang China gitu. Aku juga nggak tahu tapi itu orang Asia gitu katanya. Asia kecil. Aku nggak tahu deh bagian mana. Itu. Jadi wah menarik. Oke. Ya, Ukraina dan Rusia membuat Evelyn bergairah. Berapi-api. Ya, itu dari mana lagi belajar tembok Cina dibangun supaya tidak ada dari perang Rusia? Ya, buat waktunya, Evelyn sudah berapi-api, berkobar-kobar. Satu aja yang saya dapat, Tuhan menaruh hatinya kepadamu supaya Evelyn terbeban buat bangsa-bangsa. Mintalah, kalau kata Mazmur ini, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Nah, minta bangsa-bangsa, ya. Bangsa mana? Yang jelas bangsa dan orangnya sekalian. Amin. Oke, Pak. Ya. Baik, kita lanjut. Yang jelas, ada lagi kah? Kak Marta, ada yang mau disampaikan lagi? Ini kayaknya nggak kebetulan ya. Kemarin aku baca Tawarik mengenai Raja Salomo. Kan si Batseba itu datang membawa persembahannya. Marta? Sorry. Ini ada ya. Oke. Ya, datang membawa persembahannya. Ternyata aku baca di situ persembahannya itu adalah sebanyak 666. Nah, terus lah, Tuhan apakah ini ratu itu gitu ya? Ratu antikris itu gitu kan? Terus saya baca klik lagi. Nah, ternyata di ayat lain dikatakan ratu itu akan datang. Nah, kemudian tadi di grup kami kan ada grup prayer di kantor. Nah, di grup itu dikatakan satu teman kami yang di Medan katanya gini, Perang Dunia Ketiga akan mulai 6/6/2022. Tanggal 6
bulan Juni 2022. Jadi 6/6/2022 itu 2226. Nah, di situ katanya ini nggak tahu ya benar atau tidak, tapi saya pernah juga dengar dari YouTube, itu hamba Tuhan Yusuf, bukan yang pasti bukan Yusuf Manumbu, Yusuf apa itu saya lupa. Nah, itu juga pernah membicarakan bahwa tanggal itu adalah deklarasinya pembentukan Raja Antikris. Nah, kemudian pas saya baca itu saya diingatkan Tuhan dengan ayat yang di Markus, saya lupa ayatnya di mana, yang katanya gini, kata setan itu begini, "Apa urusanmu denganku, hai anak manusia? Jangan siksa aku," gitu ya. Jadi kukirimkan itu ke grup. Jadi aku bilang, "Setan tahu Pak," saya bilang gitu, "setan tahu Pak bahwa Tuhan Yesus itu mau datang. Bahwa waktu dia itu sudah dekat. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya ini, jangan siksa aku." Nah itu katanya. Berarti dia udah mau datang, dia udah mau tahu bahwa waktu setan itu sudah mulai dekat. Waktu setan itu sudah mulai dekat dicampakkan ke lautan api, gitu kan. Nah, makanya dia mendeklarasikannya tanggal 6 Juni 2022. Jadi pas 6/6/2022, 2-nya itu 3 kali. Jadi 666. Nah, untuk memberitakan bahwa dialah Tuhan di bumi. Jadi pembahasan kita ini kayaknya itu ya, apa ya namanya, ini nggak satu kebetulan gitu, berentetan semua. Nah, tadi di grup pun berbicara begitu. Jadi saya bilang sama teman-teman ya tetap semangat. Saya bilang begitu. Ya, setan memang mau mempercepat dirinya karena dia nggak mau terlempar ke dalam api sendiri. Saya bilang begitu. Jadi setelah dia tahu waktunya udah mau dekat. Jadi bukan waktu Tuhan itu dekat, waktu si setan itu udah mau dekat gitu. Waktu si setan itu mau dekat dilemparkan Tuhan ke dalam api. Makanya katanya jangan siksa aku. Nah, gitu. Itu saja sih yang Baik, Tuhan kasih. ini dari awal tema khotbah sampai malam ini Ukraina Rusia membuat kita hangat ya, bergairah. Berarti semua mulai masuk di dalam hatinya Tuhan. Karena kita nggak boleh berdiam diri, mesti juga peka melihat sekeliling bahwa kita harus apa yang kita mau buat supaya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap umatnya. Baik, saya hanya menyampaikan satu hal kepada teman-teman Kairos, tetap berjaga-jaga, banyak berdoa, bangun penyembahan dimanapun bisa berada. Kalau memang lama di mobil, bangun di mobil. Kalau lama di kantor, buat di kantor itu khusus ambil makan siang. Kalau yang di rumah, yang kebanyakan di rumah atau di mana itu bangun penyembahan. Minimal 15-10 menit, kasih waktu sama Tuhan supaya kita memang siap untuk masuk dalam musim yang baru, bahwa ada 8 atau janji Tuhan 9 tadi yang saya catat, itu digenapi dalam hidup kita. Sementara dunia sedang bergoncang, kita Tuhan buat berbeda. Ya, Tuhan buat kita itu benar-benar menjadi corongnya Tuhan, matanya Tuhan, telinganya Tuhan, hatinya Tuhan. Sekali lagi, Pak Theo tetap bersukacita ya Pak Theo. Pak Theo harus kuat, harus semangat. Orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaan. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya melihat masih ada balok-balok di pundak Bapak yang Bapak pikul. Tapi saya percaya oleh anugerah, kekuatan Tuhan, balok-balok itu tersingkir. Amin. Buat Kaipa, bersiaplah. Karena bulan 3 ini banyak kakak dengar kabar-kabar kemenangan, kabar-kabar baik itu untuk Abel, baik itu untuk pekerjaan. Kakak akan mendengar banyak kabar-kabar terobosan. Ya, jadi tunas itu mulai muncul dan percepatan pertumbuhan penggenapan nubuatan itu semakin cepat. Jadi kakak tiba-tiba melihat hari ini kakak dengar
besok terjadi perubahan yang hebat dan luar biasa dari Tuhan. Jadi jangan kaget, tiba-tiba pertumbuhannya kok jauh ya, lebih berkembang ya. Yang Tuhan bilang nyata semua. Nah, kakak sedang masuk dalam sebuah musim di mana Tuhan menumbuhkan semua janji-janjinya begitu cepat. Buat Bang David, tetap bergembira hatimu, Bang. Saya melihat ada yang mengganggu hati pikiran jiwamu. Tuhan bilang, percaya aja, hidupi apa yang Tuhan katakan. Maka itu yang akan menghidupi abang. Ya. Tadi sama dengan Kak Marta, buat Pak Gabe, memang Tuhan, ini waktu Tuhan buat Pak Gabe. Saya melihat tadi, saya merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir di rumah Pak Gabe, dia memberi hidup yang berkelimpahan. Pak Risto sama Ibu, ya, Bu Rachel, tetaplah percaya, semangat dalam bekerja, melayani. Saya melihat memang Bapak semakin dipakai Tuhan untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Tuhan bilang, jadilah teman sekerja Tuhan yang terus, di mana Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada Pak Risto. Catat waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Karena hari ini yang Bapak sampaikan, mungkin banyak orang nggak mengerti, tapi 2 tahun ke depan, Bapak akan mengerti bahwa Bapak sedang dipersiapkan untuk menjadi lidah, mulut, mata, hati, dan telinganya Tuhan. Jadi bersiaplah. Ya, buat Bu Christine, tumpangkan tanganmu kepada anakmu, imankan. Buat 3 hari ini, pasti ada keajaiban yang terjadi. Buat Kak Marta, saya melihat seperti kakak itu orang yang memikul salib. Memikul salib itu kan bicara tentang penderitaan. Jadi kakak bersukacita lah ya. Kakak bilang sama Kak Epa tadi bersukacita, ya kakak juga harus bersukacita dalam memikul salib. Jadi berbahagialah, engkau bukan berbuat salah, tapi engkau dihina, difitnah, tapi karena engkau berbuat baik dan menyatakan kebenaran, kau ditolak oleh manusia, upahmu besar di bumi dan di sorga. Ya, nah buat Bang John, Bang Joni, saya melihat seperti ada satu surat yang Tuhan, saya diberikan seperti ada satu surat yang dibentangkan di depan abang, seperti saya melihat seperti perjanjian, seperti ada MOU, perjanjian di tengah-tengah pekerjaan, atau mungkin juga dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, nak, baca, simak, pelajarin, doakan. Biar saat kau menandatanganin, maka bukan soal hanya kesepakatan, tetapi bagaimana komitmenmu dengan Tuhan tetap terjaga. Itu yang paling penting. Jadi sekalipun situasi kondisi berubah, hati abang tetap haus dan lapar hanya kepada Tuhan. Ya, bersiaplah, sebentar akan ada penandatanganan. Nah, buat Ibu Pipin, Bu Pipin ini ada, Tuhan bilang sama Bu Pipin, tetaplah hatimu melekat kepada Tuhan. Jangan gelisah, sebab hanya dekat Tuhan Ibu tenang. Dekatlah, tetap Ibu hidupi apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan berikan Ibu ketenangan dan kedamaian. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mulai. Siapa yang mau didoakan? Ini Pak Hendra adakah dengan kita? Pak Hendra ya, doa ya? Ya Pak Risto. Oke, saya aja ngambil alih doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ada? Biar kuat pikul salib. Oke, Marta biar pikul salib. Nah, ada lagi? Pak Pendeta, buat Abel ya Pak Pendeta, studinya Pak Pendeta. Iya Kak. Terima kasih Pak Pendeta. Ada lagi? Udah? Cuma 2 aja yang mau kita bawa kepada Tuhan. Yang lain aman semuanya ya. Aman. Kapan? Bu Pipin. Iya, kemarin Pak Hendra ngomong dia nggak bisa ikut hari ini, masih di kerjaan. Kemarin dia mimpi banyak kalajengking gitu loh. Nggak tahu gigit gigit dia apa, pokoknya di satu badan dia gitu. Itu artinya apa ya Pak Pen? Tapi saya lupa ya, digigit sama dia apa cuma ada di badan dia gitu. Itu nggak baik, bisa penyakit. Oh,
Tapi aku nggak tahu, aku lupa dia digigit apa cuman lagi ngegelayangin badan dia gitu loh. Nah, berarti kita nanti sebagai Ya apa itu puasa gelap, Pak? belum saya bisa pastikan puasa gelap. Tapi nanti kalau saya ketemu Pak Hendra, bisa coba. Iya Pak Pen. Tolong doain aja Pak Pen masuk doa syafaat. Ya, Bu. Ini ada lagi? Cukup? Obi, kalau semalam saya mimpi lalat pikat besar nggak bisa terbang nempel di sendok. Saya mau lepasin, akhirnya saya celupin ke air deh. Gitu loh, artinya apa tuh Pak? Lalat pikat itu salah satu tulah yang dilepaskan Tuhan ke Mesir. Dan lalat pikat itu bicara tentang belalang pelahap. Artinya begini, ketika melekat di sendok Bapak, berarti ada bangkai, ada bau. Nah, malam ini mungkin sharing Bapak, Ibu, sama anak-anak adalah evaluasi hati pikiran dan tindak tanduk selama ini. Pelan-pelan aja evaluasinya. Nggak usah yang tajam-tajam. Apa ya, misalnya cara berpikir kah, cara berkata kah, kepada proses kah. Karena lalat itu hanya mendekat kepada yang bau. Nah, kalau kan saya tahu pergumulan Bapak sama Ibu, keuangan misalnya. Tetapi selain itu, harus ada yang dibenarin, Pak. Cara berpikirnya, cara memandangnya, cara mengambil keputusannya. Apa yang Tuhan tidak suka, langsung putus saja, habisin saja. Karena itu bisa mempengaruhi banyak hal. Apalagi Bapak sudah mimpi lalat pikat, lalu lalat itu bisa pergi ketika Bapak mencelupkan sendok itu ke air. Artinya apa? Selama Bapak memendamkan diri kepada kebenaran, tunduk kepada firman, maka tidak ada ya lalat lagi yang menempel. Itu sih Pak. Jadi itu kutuk sih. Oke, Pak. Sesuatu yang tidak baik. Ya. Nanti kita doain ya Pak. Ya, makasih Pak. Baik. Ada lagi? Ya, minta tolong doain supaya bisa melakukan memberitakan Injil Tuhan. Karena itu ya PR kita semua sih, cuman aku belakangan kayaknya merasa ya udah waktunya udah ini, ayo gitu. Dahsyat. Baik. Nanti biar Tuhan buka jalan ya, Plin. Oke. Ada lagi? Go. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa yang baik. We can to do recover. Ada satu hal yang kami ingat. Hari esok lebih baik dari hari ini. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang kami. Dan kami menyadari Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan berikan. Tuhan, terang yang abadi, masa perkabungan itu sudah berakhir. Hari-hari ini kami membawa pokok-pokok doa kami buat Kak Marta. Berikan kekuatan, sukacitamu saat dia memikul salib. Aku tahu dia membawa kematianmu, dia membawa kebangkitanmu, dan dia membawa kuasa kenaikan Kristus naik ke sorga. Ada kuasa Roh Kudus mengalir dalam dirinya. Berikan dia kata-kata yang sederhana. Berpikir pikiran Kristus. Saat dia berpikir dan berkata-kata, maka ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Berikan wibawamu Tuhan atas pribadinya. Dalam nama Yesus, bahagiakan hidupnya. Muliakan namamu atas hidupnya. Hamba juga berdoa buat Abel. Tuhan, ini anak perjanjian. Anak pemberian dari Tuhan. Aku tahu Abel adalah anak yang takut akan Tuhan. Mencintaimu dan mencintai orang tuanya. Aku percaya proses yang Tuhan izinkan terjadi beberapa bulan ini. Itu membuat Abel menjadi satu pribadi yang mengerti kehendak Tuhan.
Dia tidak melihat sesuatu yang kurang baik ini suatu pukulan dari Tuhan, tidak. Tapi dia melihat sesuatu yang kurang baik dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan akan bawa hatinya semakin mengerti kehendak Tuhan. Aku percaya pandangan hambamu pertama kepada Abel dan janjimu dilepaskan bahwa Abel akan menjadi berkat. Bangsa-bangsa akan memberkatinya. Dan dia juga akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Satu kapasitas yang besar yang Tuhan berikan sebagai seorang anak muda. Tetapi aku percaya tidak ada yang salah Tuhan nubuatkan. Yusuf juga Tuhan berikan mimpi bahwa berkas-berkas saudaranya akan menyembah, sujud. Tuhan, sesuatu yang wow. Tetapi proses harus dia jalani. Dan hari ini juga proses Abel dia jalani. Mulai dari di SMP, SMA, sampai dia mahasiswa. Banyak hal yang dia harus lewati. Tapi hamba percaya kau memperhitungkan air mata orang tuanya. Kaefa Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya, dia berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kiranya sukacita yang dia bagaimana dia mau datang kepadamu, biarlah kau perhitungkan menjadi satu kebenaran. Hibur orang tuanya. Berkati pekerjaan tangannya. Biarlah namamu besar atas Kaefa. Tuhan pakai dia menjadi pemimpin di bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Pak Hendra, kalau dia bermimpi banyak kala jengking. Tuhan hamba berdoa. Tidak ada kesakitan dalam hidupnya. Semua kabar-kabar buruk. Kabar-kabar tidak baik. Atau kiriman-kiriman orang. Atau sumpah serapah. Batalkan dalam nama Yesus. Pak Hendra sehat. Pak Hendra akan menyelesaikan panggilan Tuhan dengan sempurna. Dan juga Pak Theo Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua dalam pelahap. Dalam penggirik. Dalam pikat. Menjauh dari tengah-tengah keluarga Pak Theo. Aku percaya keluarganya adalah keluarga yang diberkati. Usahanya adalah usaha yang beruntung. Di dalam nama Yesus. Baik Evelyn Tuhan. Berikan dia semangat untuk memberitakan Injil. Di segmennya anak-anak muda. Berikan dia hikmat, kepintaran. Ketika dia mengajar kepada banyak orang, berikan dia wibawamu. Supaya melalui kasihnya, melalui perbuatan tangannya, orang banyak melihat ada Kristus dalam dirinya. Akhirnya kami sampai untuk menerima doa berkat dari Ibu Bapak. Berkati Bang David, Kak Lince, berkati apa yang sudah dia buat malam ini, Tuhan yang memberkati. Baik juga Bu Christine anaknya, saat dia menompangkan tangan, anaknya sembuh. Semakin sehat, semakin kuat dalam nama Yesus. Pak Risto, Tuhan berkati. Pak Gabi, Tuhan berkati. Tuhan muliakan nama atas mereka. Mereka sudah berjuang bagaimana memberi yang terbaik malam ini. Pakai mereka dengan luar biasa. Dimanapun mereka berada. Tuhan buat mereka berbeda. Berkati Bang Zoni di Batam. Tuhan aku percaya Tuhan juga buat dia semakin besar. Promosi Tuhan semakin nyata. Tuhan pakai dia bersinar dalam nama Yesus. Tuhan aku juga berdoa. Tuhan buat Bu Pipin. Tuhan yang memberkati Bu Pipin. Dan kiranya Tuhan juga pakai anak-anaknya menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami mau tinggalkan Zoom ini. Kami mau menerima berkat. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahteranya. Pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pak Doanya, berkatnya. Kristo. Berkat